Kamera roll, ready, action. Hai semua, selamat datang di kelas Manajemen Sains, Prodi Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Nah, kali ini kita berbeda. Karena di masa pandemi ini memaksa kita untuk lebih banyak stay at home, mengurangi resiko berkumpul, dan lain halnya. Namun, mari kita berharap sistem baru ini tidak mengurangi sensasi kita untuk bisa bertemu, sensasi kita untuk kuliah, sensasi kita untuk belajar, sehingga optimalisasi pengajaran itu bisa kita dapatkan. Wah Pak, Bapak mau jadi YouTuber ya Pak? Nggak, saya bukan akan membahas game Mobile Legends atau memberi komen orang-orang yang lagi jatuh di YouTube, nggak, atau lagi mukbang di YouTube. Kita akan belajar mengenai manajemen sains. Anda udah siap? Let's go! Di materi ini, di bab awal hingga minggu kedua, saya akan membagi menjadi 3 part untuk penjelasan dari Manajemen Science 101. Apa itu 101? 101 adalah basic, dasar. Kenapa sih kita harus belajar? Apa sih itu manajemen sains? Buat apa sih manajemen sains? Seperti itu. Nah, di video ini saya akan bagi menjadi 3 part untuk Anda, supaya Anda juga tidak terlalu bosan. Jadi Anda bisa mainkan kapanpun Anda butuhkan untuk mereview kembali. Sesi ini saya akan membahas mengenai what is. Apa sih manajemen sains itu? Seperti itu. Oke. Kalau kita balik ke histori, ke awal, di mana perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen sudah dipakai jauh-jauh cukup lama dari awal sejarah manusia. Mulai dari pembuatan piramid di Giza, Mesir, di mana jumlah manusia, berapa batu, ukuran batunya berapa, dikirim jam berapa, bla bla bla, dan lain-lain, sehingga ada sebuah target seperti itu. Atau yang deket-deket di sini, di Jogja ada Borobudur. Kalau Anda masih ingat sejarahnya Borobudur dibangun juga sistemnya hampir sama. Batu itu dipotong dari area Merapi yang dibawa ke area Magelang. Di sana batu itu ditata sedemikian rupa menggunakan telur dan lem uhu ya. Sehingga jadilah sebuah Borobudur. Oke. Nah, histori manajemen sains muncul dimulai ketika terjadinya Perang Dunia. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Perbedaannya ada cukup signifikan di situ, di mana Perang Dunia I adalah perang di mana konkur. Negara-negara yang sudah maju saat itu mereka berusaha untuk menguasai, untuk memiliki area jajahan yang luas. Beberapa tahun kemudian, selang beberapa tahun, muncullah Perang Dunia Kedua. Disinilah muncul sebuah perbedaan. Kenapa begitu? Peradaban manusia semakin maju, ilmu semakin maju. Di situ muncullah sebuah masalah pada penerapan Perang Dunia Kedua. Mereka tidak ingin berkaca pada Perang Dunia I di mana banyak loss yang mereka keluarkan, baik dalam segi nyawa, maupun biaya, maupun material. Mereka ingin bisa mendapatkan sebuah perang itu yang efisien dan juga efektif. Mereka berharap life cost-nya bisa mereka tekan, nyawa yang melayang bisa mereka tekan, maupun juga uang yang mereka keluarkan juga bisa ditekan. Kenapa? Negara tidak hanya butuh perang, mereka butuh biaya bukan hanya untuk perang, mereka butuh biaya untuk membangun, untuk develop, untuk penelitian dan lain-lain seperti itu. Sehingga
muncullah ilmu manajemen sains di era Perang Dunia II. Nah, seperti apa penerapannya manajemen sains di saat itu? Penerapannya adalah bagaimana negara itu mengirimkan pasukan, mengirimkan armada itu sudah bisa disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan ketika perang. Berdasarkan mungkin informan, berdasarkan mungkin intelijen, laporannya begini, oke, kita kirim jumlahnya segini, sisanya kita taruh di sini, sisanya kita bantu untuk serang dari sisi tempat lain. Seperti itu. Penjelasan lebih lanjut nanti kita akan bahas di contoh bagaimana konsep penerapannya. Nah, lalu manajemen sains itu apa? Jadi manajemen sains adalah pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang menggunakan banyak analisis kuantitatif. Jadi bukan kualitatif tapi kuantitatif. Sehingga analisis ini bersifat logis dan sangat analitis sekali. Seperti itu. Sehingga seluruh permasalahan, problem yang ada, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita berusaha mengkualitatifkan. Kita bentuk dalam sebuah angka yang bisa di-quantified, yang bisa dijelaskan dalam bentuk rasio atau angka. Baik itu jumlah, jelas dalam bentuk angka, produktivitas, itu akan kita transfer dalam bentuk angka, probabilitas, kemungkinan, dan lain-lain, seperti itu. Nah, oke, saya pause. Kalau saya bilang kuantitatif, berarti Anda familiar dengan kata kualitatif. Apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif? Dua pendekatan yang sering akan Anda dengar ketika Anda melakukan penelitian. Kalau kita ngomong kuantitatif, dari based on kata quantity, yaitu dari kata jumlah. Sehingga jika kita melakukan metode kuantitatif, semakin banyak data, semakin banyak jumlah, semakin valid juga hasilnya. Pendekatan itu lebih sering menggunakan rumus, lebih sering menggunakan penyelesaian analitis, penyelesaian statistik, itu kuantitatif. Lalu apa kualitatif? Kualitatif kita base katanya adalah quality, yaitu kualitas. Nah, di sini kualitas jauh lebih berperan banyak dalam pendekatan penelitian ini. Seberapa sering Anda melihat, seberapa sering Anda mengobservasi, bentuk wawancara, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita melihat apa sih perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Kita pertama masuk ke kuantitatif dulu. Kuantitatif berarti angka. Simpelnya begini, ketika Anda misal lagi cari pasangan nih, Anda kumpulkan dari seluruh cowok di teknik sipil, lalu Anda list Tono, Budi, Joko, Anto, Supri, Joko, Anto B gitu ya. Lalu dari nama itu Anda buat variabel data list mengenai mungkin tingkat kegantengan, tingkat ketajiran, tingkat kebaikan, tingkat kepintaran. Lalu Anda beri skor ya, nilai itu, lalu Anda jumlahkan. Skor tertinggi berarti Anda bisa menyimpulkan, oh itu adalah cowok terbaik di angkatan. Itu kuantitatif, data yang bicara. Nah, kalau kualitatif apa? Kualitatif jauh lebih berurusan dengan observasi, in depth jauh lebih dalam. Anda mungkin wawancara, ngobrol, berbicara, bagaimana sikapnya, attitude-nya, dan lain-lain.
Sehingga yang berbicara bukan data biasanya. Yang berbicara adalah hasil dari bagaimana Anda sering berinteraksi dengan si antara Tono, Budi, Joko, dan lain-lain. Setelah itu Anda tinggal nyimpulkan, kelihatannya saya cocok dengan si Tony gitu. Seperti itu. Nah, jadi Anda sudah paham ya perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Quantity lebih berkaitan dengan jumlah angka, kualitatif lebih banyak berkaitan dengan quality. Hasil kita mengobservasi, hasil kita melihat, hasil kita berbicara, sehingga kita bisa menyimpulkan. Di manajemen science ini kita 100% menggunakan kuantitatif, full pendekatan angka. Jadi kita akan bermain dengan matematika, kita akan bermain dengan statistik, kita akan bermain dengan ya sedikit mereview banyak yang pernah Anda pelajari selama ini. Nah, selain itu, dengan manajemen science itu membantu kita untuk menghilangkan sebuah decision yang berdasarkan oleh emosi, berdasarkan hati. Karena terkadang ketika Anda memiliki sebuah perusahaan, ketika Anda memiliki sebuah usaha, tidak selamanya harus diputuskan dengan emosi nih. Gitu. Jual nggak ya? Udah jual aja, mumpung lagi rame. Atau saya mau buka di tempat A, B, atau C. Buka di C aja, saya senang daerahnya, tempatnya seru. Bukan berdasarkan emosi, tapi dengan pendekatan manajemen science, kita bisa memutuskan based on data. Kita tarik data dari setiap variabel yang mau kita pilih tadi. Tempat A, jumlah manusianya berapa, sektor pasarnya seperti apa, izinnya seperti apa. Tempat B juga sama, tempat C juga sama. Kita tinjau, kita beri skor, kita bandingkan sehingga terpilihlah tempat B atau tempat C. Itu tujuannya. Selain itu, manajemen science juga membantu kita ketika memutuskan sesuatu yang sangat kompleks, sangat kompleks. Ketika Anda dihadapkan dengan untuk siang ini mau makan apa ya, itu nggak perlu manajemen science, tidak perlu menggunakan manajemen science dalam menentukan siang ini saya mau makan apa. Udahlah, pakai emosi aja, pinginnya mau makan apa. Cuman ketika kita dihadapkan dengan kondisi ketika Anda memiliki sebuah usaha konveksi misal, lalu Anda ingin memutuskan bulan ini koleksi yang akan saya keluarkan apa nih? Karena Anda mungkin memiliki 10 hingga 20 varian model, di mana tiap model itu memiliki ukuran S, M, L, XL seperti itu, dan tiap model memiliki warna merah, kuning, hijau, dan biru. Dengan complexity seperti itu, Anda berharap bahwa saya berharap yang saya produksi itu nanti bisa terjual habis, tidak perlu menjadi barang yang ngendon, stok opnam, sehingga tidak bisa dijual. Nah, manajemen science berperan di situ. Operation research, apalagi nih Pak? Nah, Mas Mbak, ketika kita menggunakan term of management science, itu sama dengan operation research. Ini cikal bakalnya. Jadi ilmu awalnya adalah operation research, lalu dikembangkan lagi menjadi management science, lalu dikembangkan jadi decision science. Jadi keyword ketika Anda ingin mencari mengenai management science, operational research, decision science, itu akan mengikuti. Sehingga tujuannya adalah meminimalisasi biaya yang harus kita keluarkan dan meningkatkan keuntungan. Nah, posisi manajemen science itu ada di area sini yang saya bold. Oke. Langkah awal ketika kita ingin menerapkan manajemen science, kita masuk ke observasi. Oke, di observasi. Kita kenali dulu masalah yang ada. Masalahnya seperti apa, lalu kita define masalahnya. Kita jabarkan. Baru setelah itu pendekatan manajemen science kita masukkan di sini.
dengan model konstruksi, membuat hubungan sistemik, lalu kita melihat solusi. Dari solusi kita akan melihat pelaksanaannya, lalu kita pelaksanaan. Dari hasil pelaksanaan itu kita akan putar lagi untuk melihat lagi observasinya lagi, apakah ada masalah baru yang muncul, seperti itu. Sehingga manajemen sains itu sangat-sangat berfungsi ketika pada penerapan implementasi. Jadi implementasi pelaksanaan nyata dari model yang sudah kita kembangkan di awal, kita coba, kita masukkan dalam kenyataannya. Dari situ kita lihat apakah itu sudah cukup atau belum. Dari situ kita akan melakukan observasi lagi untuk mencari lagi optimalnya seperti apa. Oke, jadi kalau kita simpulkan, Mas, apa sih manajemen sains? Itu sebuah cabang ilmu manajemen yang membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan, di mana pendekatan yang dipakai pengambilan keputusan ini didasarkan atas metode-metode yang ilmiah, metode-metode yang logis dan analitis, karena pendekatannya adalah menggunakan analisis kuantitatif. Nah, seperti itu. Setelah ini kita masuk ke part 2 mengenai buat apa sih manajemen sains.